Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di sini silaturahim meskipun secara online. Atas izin Allah tentunya kita bisa bersama-sama belajar, saling sharing, menularkan energi positif di hari yang bahagia ini, di hari Jumat, hari penuh berkah insya Allah. Dan dari kemarin kita sudah mendengar di beberapa sharing hingga tadi pagi, saya juga mengikuti. Sangat senang sekali bisa bersapa dengan Bapak Ibu, kakak, adik, mungkin Mas, Teteh, Mbak yang telah hadir di Zoom hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Catur Gunandi. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai wira swasta ya, usaha di berbagai bidang, dan alhamdulillah saat ini juga membersamai beberapa entitas dakwah, salah satunya di DF Foundation, bergabung di Muslimin Club. Mungkin sudah ada yang tahu atau yang belum tahu, jadi kami berkumpul beberapa pengusaha untuk mendukung program-program yang dijalankan di Yayasan DF Foundation gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua, dari mana saja ini ya, boleh di chat lokasinya biar saya tahu dari mana saja, mungkin Bapak Ibu yang hadir di hari ini. Surabaya, ada Jakarta, apakah ada dari Sumatera, Lampung, Makassar, Masya Allah. Di sana di Makassar sudah jam 11 ya. Jambi, Allahu Akbar, banyak sekali ya. Nah, ini saya akan coba sharing melengkapi apa yang disampaikan sebelumnya, jadi hanya sharing aja dari sudut pandang kami ya. Jadi ini alhamdulillah banyak pesertanya, saya akan coba sharing selama 1 jam kurang lebih, nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Saya di sini diminta oleh WRS, oleh Kang Haji Dewa untuk sharing dalam sudut pandang lain. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar dari WRS, lalu Kang Haji Dewa, bagaimana pengelolaan dari entitas dakwah ya, dari yayasan atau filantropi ataupun dalam bentuk masjid dan lain-lain. Lalu juga dilanjutkan contoh dari Kiai EN yang bagaimana beliau bisa scale up dari Pontianak di Masjid Ismu Yahya hingga dikenal dan memiliki program-program yang alhamdulillah saya juga termasuk salah satu yang support di Ismu Yahya. Lalu juga tadi di pagi hari juga kita melihat salah satu ustadz juga yang sharing bagaimana beliau bisa scale up juga tadi ya, saya dengar donaturnya hingga dari luar negeri, dari mana-mana gitu, dan tanpa ketokohan. Mungkin ada satu hal yang melengkapi puzzle dalam kegiatan dakwah ini atau kegiatan filantropi dalam bentuk apapun. Tentunya ada yang menjalankan dan tentu ada yang menjadi engine atau menjadi menjadi bahan bakarnya gitu. Dan tidak semua orang, saya yakin, mampu menjadi menjadi pelaksana. Sebaik apapun program yang dicanangkan, sebaik apapun niatan yang diazamkan di awal, saya yakin pasti Bapak Ibu juga memiliki niat yang baik untuk umat mengelola yayasan. Saya sangat appreciate, saya sangat bersyukur, berterima kasih bahwa Bapak Ibu mengambil peran yang sangat berat ini, bergerak di istiqomah di jalan dakwah. Semoga Allah memudahkan dan semoga Allah juga mengistiqomahkan Bapak Ibu semua. Nah, saya juga dalam hal ini mencoba belajar, sebetulnya mencoba belajar. Jadi kalau timeline hidup saya, kalau saya boleh sharing, itu saya ingin di usia 40 tahun itu nanti sudah fokus pada kegiatan filantropi lah, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, dengan target itu saya sudah dimulai dari mendirikan yayasan,
yang alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun, dan tentunya juga butuh ilmu, butuh masukan, butuh bagaimana cara pengelolaannya, karena selama ini peran yang saya ambil adalah sebagai pendamping ya, atau pendukung, supporter, pembina mungkin atau pengasuh, tapi secara orang luar. Nah, dengan dua sudut pandang ini saya ingin coba sharing kepada Bapak Ibu bagaimana kami yang dipilih Allah mungkin yang saat ini atau memilih peran di bidang amaliyahnya adalah usaha, bagaimana kami memilih tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan yang bisa kami percaya untuk menjadi saluran infak, sedekah, donasi, zakat yang kami keluarkan gitu. Jadi izin di sini mungkin tidak mewakili semua sudut pandang, tapi secara umum saya ingin sharing bagaimana sih memandang seorang donatur itu memandang kegiatan-kegiatan yang disampaikan, dan bagaimana agar program-program yang baik dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua di sini bisa mendapat dukungan maksimal dan juga bisa menjadi sarana atau wasilah jembatan amal soleh bagi yang membutuhkan. Di sini saya boleh share screen, Kang Dinto? Boleh, Ustaz. Bisa, saya bisa ini ya? Bisa. Saya bismillah ya. Suara saya kedengaran jelas, Bapak Ibu ya? Jelas, Atau jelas. ada kurang jelas? Boleh Jelas. di-share? Jelas ya? Jelas. Sudah jadi co-host, Kak? Oh ya. Nanti saya akan mungkin banyak bercoret-coret ya. Jadi karena tipikalnya saya kalau sharing suka coret-coret gitu. Nah ini saya angkat judulnya, saya financial expert, sebetulnya yang saya teknik, tadi mungkin belum mengenalkan, saya teknik mesin dan dirgantara dari Institut Teknologi Bandung. Memang qadarullah kegiatan saat ini membuat saya banyak berkecimpung di dunia finansial, khususnya dalam sisi perusahaan. Saya banyak mengurusi di sisi bidang keuangan, dan kemarin juga sempat diminta sharing masalah valuasi, lalu sharing yang lain-lain. Nah, insya Allah juga nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut kalau dibutuhkan, baik melalui Siwak Network ini, nanti mungkin ada jalurnya pertanyaannya sehingga bisa di-share secara garis besar, secara luas, bagaimana format laporan keuangan, pengelolaan keuangan di manajemen dakwah. Karena sesungguhnya menurut saya tidak berbeda antara lembaga filantropi ataupun lembaga atau pemilik usaha secara komersial gitu, secara bisnis gitu ya. Semuanya sama-sama harus di-manage dengan baik. Makanya saya sangat appreciate dengan ide adanya Siwak Network ini. Jadi sehingga kita bisa saling sharing, saling menguatkan, saling mengambil hal-hal positif yang bisa diimplementasikan di masing-masing entitas dakwahnya. Pasti masing-masing entitas dakwah memiliki keunggulan-keunggulan atau hal-hal baik yang bisa diaplikasikan. Jadi judul upgrading manajemen dakwah ini sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi kita bisa saling sharing, bisa saling mengambil ide-ide yang baik itu dalam pengelolaan dakwah. Karena tadi juga seperti yang disampaikan, jangan sampai kita kalah dalam pengelolaan dakwah dengan pengelolaan maksiat. Itu mereka begitu profesional, bagaimana kita yang bergerak di jalan Allah melakukannya secara profesional juga. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat data gitu, riset ya, bahwa di Indonesia itu menurut Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat di Indonesia itu Jiswaf secara total itu hampir 500 T setahun. Yang terkumpul saya baca itu baru sekitar kurang dari 12%. Termasuk juga potensi infak yang dikumpulkan di luar Basnas itu potensinya 187 triliun. Yang terkumpul secara data riset itu sekitar 10 triliun. Artinya masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa dioptimalkan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan dakwah, dan pada akhirnya tentunya untuk memajukan bangsa ya secara syariat. Dan ini juga kita lihat program-program yang dilakukan di Ismu Yahya dengan SIDAK, misalnya Surga Indonesia dengan Al-Quran, itu luas sekali dampaknya, harapannya juga visinya besar gitu. Jadi secara
potensi ini memang perlu digarap lebih besar, dan bagaimana mengajak para donatur atau para muhibin yang ingin menyalurkan dananya, infaknya, agar mereka percaya dan mereka memilih lembaga-lembaga dakwah yang kita jalan ini sebagai salah satu sarana amalia yang dipercaya oleh para muhibin tersebut. Jadi kalau saya boleh bandingkan, karena saya adalah praktisi di usaha, saya sudah melakukan bidang usaha hampir selama kurang lebih 12 tahun dengan berbagai bidang. Ada 5 bidang usaha yang saya jalani, baik itu B2B ataupun B2C, yaitu bisnis to bisnis gitu ya, antara perusahaan ataupun dengan retail langsung. Nah, secara umum hampir sama pada saat saya juga melakukan shifting atau perluasan dengan cara membangun yayasan. Saya menganggap lembaga filantropi atau lembaga dakwah ini ya seharusnya dikelola sebagai bisnis gitu. Jadi kalau kita kita analogikan di dalam bisnis gitu ya, kita sebagai pemilik usaha pasti kita punya target konsumen. Dan dalam menjalankannya, kita perlu partner atau investor atau partner. Di lembaga filantropi sendiri, menurut saya tidak jauh beda gitu. Lembaga filantropi ya. Lembaga filantropi itu menurut saya tidak jauh beda, bahwa kita sebagai pengelola lembaga filantropi dakwah, saya singkat aja LFD, itu juga membutuhkan partner atau donatur dalam hal ini, atau partner. Bisa saja self-funding, LFD ini bisa self-funding, atau pemilik usaha juga bisa self-funding, tapi kalau kita mau scale up, tentu kita membutuhkan partner, di mana sama pada saat bisnis kita bicara konsumen, maka di LFD atau lembaga filantropi dakwah kita bicara target dakwahnya. Nah, apa yang menjadi titik poin bahwa baik di bidang bisnis ataupun lembaga filantropi, sebagai lembaga filantropi dakwah atau pemilik usaha, ini kita berperan sebagai penjembatan informasi. Jadi ini adalah jembatan informasi. Jembatan informasi ke donatur atau ke partner, juga ke target dakwah kita. Nah, pertanyaannya adalah sekarang informasi apa gitu ya, dan bagaimana agar tepat secara sasaran. Ini mohon maaf, tulisan saya kurang bagus ya, dulu mau jadi dokter nggak jadi ini, jadinya engineer. Nah, cuman saya ingin jelaskan di sini, kalau kita punya program, lalu kita membutuhkan seorang partner, itu sama pada saat misalnya saya ada target usaha, lalu saya butuh partner, saya melakukan pitch deck. Kalau dalam bisnis itu pitch deck gitu ya. Pitch deck itu suatu kumpulan informasi di mana di situ terdiri dari program-program yang akan dilakukan, target-target biaya yang dibutuhkan, target konsumen yang akan disasar, lalu berapa lama program itu berjalan, lalu hasil yang akan diharapkan itu seperti apa gitu. Nah, di lembaga filantropi dakwah juga saya memandang hal yang sama, bahwa para donatur atau partner memerlukan informasi program-program apa yang akan ditawarkan, yang dijalankan, ke siapa program itu akan diimplementasikan, lalu sejauh mana program itu akan dijalankan, berapa lama, biayanya juga perlu berapa, misalnya seperti itu. Dan bagaimana sekarang yang kedua setelah apa, bagaimana informasi itu disampaikan. Nah, sekarang banyak hal yang kita lihat, metode penyampaian informasi itu bisa melalui banyak channel gitu. Sekarang kita dituntut
dengan kemajuan teknologi, pastinya kemudahan informasi, metode-metode yang ringan itu yang dipilih untuk diakses. Apa saja sih yang yang diperlukan gitu dari donatur itu, sudut pandang itu. Jadi kalau boleh sharing Bapak Ibu, saya selama ini hampir selama 12 tahun beramalia sebagai pengusaha. Kita juga mendampingi beberapa yayasan, beberapa lembaga filantropi, baik secara pribadi ataupun secara perusahaan. Dan tidak semua yang datang itu kita support, berdalam arti bukan kita milih-milih gitu ya, tapi sama halnya pada saat kita akan mengajak partner kita berusaha, pasti mereka ada preference. Nah, di sini juga sama, seorang donatur atau partner itu pasti punya preference atau pilihan. Dia lebih condong ke mana gitu. Preference yang dia inginkan itu seperti apa, model-model kerja seperti apa. Tentunya ini tidak semua tipe donatur. Kalau saya berbicara di sini, tentu kita akan tahu ada beberapa tipe donatur ya. Secara garis besar, bahwa kalau kita belah donatur, ya ada yang satu retail, ini donatur besar lah, kita bisa bilang begitu ya. Kalau retail, dengan nilai misalnya, ya sekarang kita lihat banyak ya, nilai 10.000, 5.000, atau berapapun tanpa batas, mungkin tidak akan terlalu detail dibutuhkan, tapi tetap sama, mereka membutuhkan informasi. Mereka butuh ini mau dipakai apa nih dananya gitu kan ya, mau dilakukan program-program apa yang akan dijalankan oleh Bapak Ibu. Nah, donatur besar memiliki appetite atau sudut pandang yang lebih beda lagi, karena dia ingin dananya itu langsung digunakan, tidak mengendap. Sekarang saya banyak berbicara dengan rekan-rekan gitu ya di beberapa komunitas. Hampir sama satu titik poin yang kita bisa lihat adalah, mungkin dua-duanya sih menurut saya. Cuman kalau yang utama kalau kita minta donatur besar gitu dengan dukungan yang besar, mereka ingin dananya atau donasinya segera mengalir. Nah, ini yang yang utama gitu. Jadi tidak mengendap. Kami sangat, bagi saya pribadi mungkin saya akan mewakili aja sebagai pribadi. Kalau melihat suatu yayasan atau suatu masjid atau suatu lembaga lalu mereka memiliki saldo yang banyak, itu menjadi preference terakhir untuk dipilih. Mereka tanpa kita suzon ya, tanpa kita berprasangka buruk, mungkin memang ditabung untuk program yang lebih besar, tapi preference yang dilihat atau sudut pandang teman-teman saya, terutama dan lingkungan saya, melihat ini, ini masih banyak nih dananya, saldonya, jangan-jangan ini saldo tahun lalu misalnya, atau masih ini jadi belum mengalir gitu ya. Nah, ini jadi satu pertimbangan gitu. Kalau terus apalagi misalnya dananya banyak, lalu bangunannya sudah banyak, tapi program-programnya tidak banyak gitu, atau tidak kelihatan, ya tentu itu juga menjadi preference terakhir. Sama seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh KYN juga, bahwa program-program itu yang menghidupi dari lembaga filantropi dakwah, dan yakin bahwa anggaran itu ada di Allah gitu, tinggal bagaimana cara kita meraihnya kan gitu ya, bagaimana cara kita mendapatkan mendapatkan anggaran tersebut itu melalui siapa yang dipilih. Nah, untuk tipe donatur tadi yang saya sampaikan itu ada retail dan besar, tentunya berbeda cara treatment secara personalnya ya, secara kedekatannya tentu akan berbeda. Lalu secara peran donatur bisa sebagai, ini secara tipe, donatur tipe gitu,
Ini donatur peranan. Ini sebenarnya bisa juga dibelah menjadi partner, tadi yang saya sampaikan di awal, partner atau sebagai sohibul mal. Tadi disampaikan di Masjid Al-Fat akan ada Al-Fat Mart. Nah, saya nggak tahu tadi kurang dengar apakah ada partner sohibul malnya atau dari dana masjid itu sendiri. Nah, cuman di beberapa tempat saya juga sebagai sohibul mal. Jadi menjadi partner di masjid atau di yayasan yang ingin melakukan bidang usaha, lalu kita bersirkah. Nah, kita bersirkah, kita lihat bidang usaha seperti apa, maka tentu harus disusun secara profesional. Programnya, targetnya apa, lalu secara untung ruginya seperti apa, pembagian hasilnya seperti apa, itu juga harus dijelaskan gitu. Kalau kita mentargetkan donatur itu sebagai partner atau sohibul mal, dan ini menurut saya yang harus didorong. Kalau menurut saya, kalau ini pendapat pribadi lah, ini yang harus didorong. Kenapa? Karena dengan adanya partner atau sohibul mal, program-program lembaga filantropi dakwah atau masjid atau yayasan akan berkesinambungan karena dia memiliki engine tersendiri, memiliki sumber daya tersendiri, memiliki entitas yang dapat menghasilkan dana untuk mendukung kegiatannya. Dibandingkan dengan melakukan open donasi, di mana itu tidak salah, itu memang harus terus dilakukan. Kita akan menjadi ketergantungan gitu ya. Jadi dalam arti ada deg-degan lah kalau saya sering ngobrol dengan beberapa pelaku entitas dakwah khususnya di Jabodetabek. Rata-rata yang memang programnya bagus ya memang memiliki keimanan yang tinggi gitu ya. Jadi deg-degan gitu, anggaran negatif gitu, tapi ya udahlah bismillah. Nggak salah sih menurut saya, cuman karena saya selama ini otaknya atau frame berpikirnya di dunia profesional, pengelolaan suatu anggaran itu ya harus didukung dengan engine-nya gitu. Jadi pada saat kita sama halnya saya memiliki budget infak atau sedekah gitu, atau budget untuk membantu keluarga, maka di salah satu perusahaan atau usaha yang saya jalani, keuntungannya saya sudah niatkan ini biar tidak tergantung pada diri saya secara pribadi, maka usaha yang saya bangun itu keuntungannya saya sudah niatkan ini untuk membantu keluarga besar, saya kayak gitu. Usaha yang ini hasilnya untuk pendidikan, untuk bantu orang-orang yang membutuhkan beasiswa dan lain. Usaha yang ini saya bangun khusus untuk mengumrohkan. Jadi kalau mungkin ada yang sudah tahu bahwa salah satu preferensi saya adalah ibadah mengumrohkan. Saya alhamdulillah sudah 10 tahun ini mengumrohkan orang-orang yang memang layak, pantas menghadap ke rumah Allah gitu ya. Baik itu marbot, guru-guru, lalu santri hafidz dan lain-lain, ada preferensinya. Nah, ini saya lakukan dengan cara saya membangun unit-unit usaha gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak tergantung kepada saya pribadi. Seandainya saya sudah dipanggil Allah, maka unit usaha ini bisa jalan, maka amaliyah yang saya harapkan tadi bisa untuk beasiswa atau untuk membantu keluarga besar atau untuk apa itu tetap jalan. Dan di satu sisi, kalau juga lembaga filantropi dakwah misalnya tergantungkan pada keahlian seseorang dalam melakukan donasi, misalnya menggrab fundraising, nah pada saat orang tersebut tidak ada, tentu akan menjadi pincang gitu. Ini logika saya ya, mungkin bisa salah, bisa benar. Nah, saya maka mendorong melakukan syirkah partai sohibul mal dengan cara profesional, tentunya harus berkenalan dan lain-lain. Nah, ini juga saya dorong di teman-teman muhibin Jabodetabek, khususnya kita sedang berdiskusi bagaimana membentuk unit usaha syirkah yang nanti hasilnya mensupport lembaga-lembaga filantropi dakwah. Nah, yang kedua, secara tipe, selain partner ya donatur tak terikat gitu. Donatur lepas lah, tak terikat.
Donatur lepas atau tak terikat ini hanya bahasa secara legalnya, bahwa tidak ada keterikatan, tidak ada syirkah antara lembaga filantropi tadi, lembaga dakwah, dengan donatur. Tapi secara emosional, baik tadi donatur kecil, retail, ataupun donatur dalam nominal besar, ataupun dalam peranannya dia sebagai sohibul mal, dan lepas, tidak terikat secara legal, mereka tetap membutuhkan sentuhan atau komunikasi secara emosional, secara langsung antara para pelaku dakwah, para yang operatornya lah, saya bilang gitu ya, mungkin mudoribnya gitu, yang melakukan kegiatannya, yang berkecimpung langsung di program-program dakwah tersebut, tetap perlu melakukan kontak, bagaimanapun caranya, apakah satu arah atau kalau memang dimungkinkan dua arah gitu, yang dilakukan di Muslim Club itu dilakukan komunikasi dua arah, sehingga bisa secara langsung memberikan masukan, bisa diskusi dan lain-lain. Tapi minimal adalah dapatkan informasi satu arah gitu. Nah, jadi bagaimana infak atau donasi itu, sedekah itu bisa disalurkan. Bahkan tadi saya bertanya kan, daripada dari mana aja, dari Aceh, dari Makassar, ada Lombok, ada dari mana-mana, dan sudah dibuktikan oleh Ustadz Rahmat tadi bahwa donaturnya itu bisa dari mana-mana, dari Eropa, dari Arab, dari Singapura terakhir gitu ya. Artinya apa? Artinya fundraising yang dilakukan itu sekarang cakupannya tidak terbatas, sangat luas gitu. Cakupannya sangat luas, sangat bisa meraih para donatur-donatur yang ada di lokasi manapun. Sama halnya yang saya pribadi lakukan, di sini saya sharing. Saya saya tinggal di Tangerang, Bapak Ibu ya, sebagai informasi. Jadi tidak hanya di sekitar rumah saja, tapi juga mendukung tadi program Ismu Yahya di Pontianak, lalu juga ada program di Makassar, Masjid Cahaya, Masjid Kuri Langit, lalu ada di Lombok Masjid Jalan Cahaya, lalu di mana-mana gitu. Jadi selama programnya itu memang sesuai dengan appetite atau preference yang saya miliki, lalu memang saya melihat, nanti saya akan share apa yang saya lihat gitu ya, dan beberapa donatur melihatnya poin-poin apa saja yang dilihat agar bisa klik gitu, berjodoh gitu untuk penyalurannya. Nah ini ya tinggal jalankan gitu. Mau di lokasi dimanapun sekarang tidak ada masalah gitu. Jadi kalau kayak kemarin waktu di sesi Abi Randy kalau nggak salah ada bertanya, kami di kampung Ustadz bagaimana, kami apakah bisa mengimplementasikan siwak ini dan dengan keterbatasan kami di kampung. Sebenarnya sekarang menurut saya tidak ada keterbatasan dari segi geografis. Bahkan kemarin Ustadz Andika Setiawan gitu ya, managing mentor, sharing ke saya, dia pernah ke Pontianak bersama Ustadz Lumanul Hakim melihat salah satu masjid di pedalaman yang besar sekali gitu, dan mengelola dana besar sekali padahal di pedalaman. Artinya apa? Ya sudah tidak ada batasan gitu. Sekarang tidak ada batasan dimanapun berada Bapak Ibu, ya bisa menggandeng para donatur, menggandeng para partner tadi untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah sesuai dengan program-program yang dijalankan dan target-target dakwah yang ditentukan tadinya. Nah, kalau kita bicara dari sisi produk, kan tadi saya sampaikan bahwa, maaf ada masuk. Nah, kalau saya sampaikan dari sisi produk, kan bisnis ada produknya gitu ya. Nah, produknya lembaga filantropi dakwah kan sebenarnya sudah jelas gitu ya. Produk LFD ini ya ada zakat, infak, sodakoh, kaf gitu, siswa. Produknya pasti siswa, dan seharusnya lebih mudah tanda kutip menjualnya, karena ini semua adalah
perintah gitu. Semua adalah anjuran. Berbeda dengan kita produk berbisnis, kita bikin misalnya baju atau bikin makanan, minuman, ya orang bisa beli, bisa tidak. Bisa memilih, bisa tidak. Bisa lalu juga sebagai investor juga bisa setuju dengan produk itu atau tidak. Nah, kalau di LFB sendiri sebetulnya sudah sangat spesifik, yaitu Z-Swap. Nah, kalau Z-Swap harusnya lebih mudah, tanda kutip, menjualnya tadi ya. Kenapa? Karena tadi sudah menjadi sebuah anjuran atau perintah. Hanya sekarang bagaimana cara agar produk Z-Swap ini beserta dengan turunannya, dengan program-programnya, program-program, kan akhirnya yang dilihat adalah dana Z-Swap ini untuk apa gitu kan, program-programnya apa saja gitu yang yang ditawarkan. Jangan sampai Z-Swap ini hanya untuk membesarkan secara bangunan saja dan tapi tidak ada manfaat ke lingkungan sekitar, misalnya seperti itu. Itu yang salah satu poin yang saya menjadi sudut pandang ya, menjadi pertimbangan gitu pada saat kita mau melakukan Z-Swap tadi gitu. Nah, maka kita perlu informasi yang dibutuhkan ini akan saya share, ya bocorkan dikit gitu ya, dari sudut pandang kami, sehingga kita bisa memilih lembaga-lembaga yang kita percaya gitu. Nah, tadi donatur dalam filantropi saya sudah sampaikan bahwa saya analogikan sama sebagai bisnis usaha, jadi itu sebuah partner dan perlu keterbukaan informasi yang jelas. Sekarang adalah informasi ini kita bagi. Informasi yang diperlukan tuh apa gitu kan ya. Informasi yang pertama adalah bagaimana tentang profil atau targetnya. Target dari program dakwahnya ya. Kalau kita analogikan dengan bisnis, ya ini sebagai segmentasi market. Maksudnya apa? Maksudnya apakah targetnya adalah duafa saja misalnya ya, atau targetnya santri penghafal Quran. Sekarang kita banyak melihat pondok-pondok tahfidz itu. Jangan sampai kemarin ada satu kejadian, dan tentunya bukan di Bapak Ibu gitu ya, datang menyampaikan bahwa dia mendirikan pondok tahfidz itu, lalu ya kami melakukan support, karena salah satu preference kalau saya secara pribadi senang untuk mendukung program-program santri tahfidz, jadi saya dukung. Nah, dan kebiasaan saya juga pasti kalau memang masih dalam jangkauan yang bisa dijangkau, kita akan datangi. Ternyata di sana hanya ada satu anak yatim, jadi dia sampaikan itu santri yatim tahfidz itu. Jadi hanya satu, sisanya anak-anak beliau gitu. Pas manggil tuh bapaknya gitu, ternyata bapaknya gitu. Jadi ya dia nggak bohong sih, dia bilang untuk program yatim tahfidz, tapi ternyata hanya satu orang. Dan sisanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan ini kan sangat mengecewakan gitu. Bagi kami tentunya ini jadi catatan gitu, menjual untuk kehidupan sendiri. Nah, ini hanya spill aja. Semoga tidak ada, saya yakin tidak ada di Bapak Ibu yang sedang menjalani program-program dakwah gitu ya. Jadi yang pertama, informasi yang diperlukan adalah profil atau targetnya. Jadi kalau misalnya kita, ayo open donasi untuk makan gitu ya, udah di situ aja. Misalnya untuk 10.000 untuk kita memberikan makan gratis. Nah, untuk siapa? Nah, ini harus jelas. Apakah untuk masjid ke masjid, kayak dulu program Berkah Box di Yogyakarta, masjid ke masjid, atau untuk ojol, misalnya ojek online, atau program untuk masyarakat sekitar, atau untuk umum, sebagai fleksibel gitu. Pokoknya untuk makan umum, si Jum, misalnya sedekah infak Jumat, nasi Jumat itu, bebas segala macam. Ya silakan tentukan saja, karena nanti yang akan melihat donaturnya, dia akan memilih yang mana. Tidak ada yang salah gitu dalam penentuan segmentasi market ini. Hanya
lebih jelas saja disampaikan kemana. Lalu yang kedua adalah produk atau program. Program, ya kalau program, kalau di bahasa bisnis ya ini adalah produknya gitu. Produknya atau jasanya apa yang dijual, apa yang ditawarkan, program-programnya apa, apakah tadi akan mengumrohkan misalnya ya, terus programnya akan membuat gerakan infak beras, ya, kayak Lukman gitu ya, semakin jelas, semakin detail, semakin relevan antara program dengan profil target, maka itu akan semakin masuk akal untuk dicerna oleh para donatur. Misalnya juga programnya mencetak hufaz misalnya, atau program beasiswa atau program terserah apa saja produk, tapi harus disampaikan. Jadi informasi itu yang diperlukan. Ini mau donat jangan menyampaikan bahwa kami di swapnya melalui kami, seperti itu gitu. Ya semua juga sama gitu, semua juga bisa menyalurkan, tapi pertanyaannya kenapa saya harus menyalurkan melalui Anda gitu kan ya? Kenapa saya menyalurkan harus melalui si A atau si B, kenapa nggak si C gitu? Kalau hanya seperti itu, misalnya saya sering lihat itu di baliho gede di jalan, salurkan infak terbaik Anda gitu melalui nomor rekening bla bla bla, tapi nggak ada programnya untuk apa gitu. Ini ya mungkin akan ada yang tidak peduli dengan, oh ya sudah lah, yang penting saya udah infak, terserah masa bodoh, tanggung jawab pengelola untuk menjalankannya. Tapi saya yakin saat ini dengan informasi semakin luas dan pola pikir yang semakin kritis, maka informasi semakin jelas itu semakin dibutuhkan. Karena bisa dilihat di dekat rumah saya sendiri ada yang sedang membangun masjid, itu sudah hampir 5 tahun kali 7 tahun gitu ya, nggak selesai, mungkin 10 tahun kayaknya selama saya di situ. Karena nggak jelas gitu, ini dananya RAB-nya butuh berapa, terus sekarang lagi mau bangun apa, yang penting dia buka donasi terus. Kan kita ya kita manusia lemah, mungkin akan timbul suuzon gitu ya, ini jangan-jangan dipakai untuk yang lain, jangan-jangan untuk dipakai ke kehidupan gitu. Nah ini yang perlu diinformasikan. Lalu yang ketiga, ini satu, 2, 3, adalah informasi manajemen atau pengelola. Kalau kita sampaikan dengan bisnis, sekali lagi, ini ada profil pengelolanya. Siapa Anda, siapa kita, track record kita bagaimana, meskipun tadi menurut Ustaz Rahmat tidak perlu ketokan, betul mungkin sebagian tidak memiliki tokoh, tapi tokoh akan sangat membantu. Misalnya transparansi informasi, siapa pengelolanya, siapa track record-nya misalnya, meskipun tidak dikenal, tapi yang penting transparan, ada orangnya gitu, ini kami pengelolanya, kami manajemennya, siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Nah ini juga menjadi salah satu poin yang dilihat. Selanjutnya, bagaimana informasi ini bisa dijangkau? Kan pertanyaannya gitu ya, kita sudah bikin informasi-informasi tadi, program-program, kemarin secara detail mungkin sudah dibahas gitu, saya hanya dari sudut pandang donatur gitu ya, program-program yang dibikin, lalu manajemennya seperti apa, bagaimana cara menjangkaunya gitu kan. Sekarang saya ini dari informasi ini kita butuh bagaimana cara metode menjangkaunya. Menjangkau atau kita bicara konteks. Konteks ini media gitu. Kalau dulu pasti kita sangat familiar dengan namanya proposal gitu. Sampai saat ini pun masih ada beberapa lembaga-lembaga atau yayasan yang memberikan proposal secara hard copy. Dan itu ya tidak salah, hanya menurut saya kurang efektif karena jangkauannya kecil, hanya berapa lembar yang bisa dicetak, proposal lalu diserahkan. Lalu yang kedua, sekarang juga kita tahu ada sosial media. Sosial media ini bisa Facebook mungkin ya, bisa IG, bisa TikTok. Saya sendiri nggak punya sih akun TikTok.
Nah, kemarin mungkin diajarkan oleh Kang Dewa gitu bagaimana funnelingnya. Nah ini silahkan untuk lebih detail. Nah saya hanya melihat aja mana sih nanti yang disukai gitu ya, yang lebih disukai gitu. Lalu ada WhatsApp, misalnya WhatsApp, dari sini funnelingnya ke WhatsApp, lalu ada seminar atau webinar melalui metode manapun. Nah, semakin saat ini kalau mau yang luas, memang pilihannya 3 ini kalau menurut saya ya, yang harus diutamakan gitu antara sosial media, WhatsApp atau Zoominar atau ini channel lainnya, Telegram dan yang lain. Tapi bagaimana dengan proposal? Proposal mungkin diperlukan kalau kita bicara ke pemerintahan, misalnya. Pemerintahan atau instansi atau perusahaan sebagai target donatur. Tetap diperlukan. Tinggal proposalnya bagaimana yang menarik gitu kan. Ini ada trik-triknya, mungkin nanti bisa belajar juga ke Kang Dewa. Cuman secara umum, ya tadi saya sampaikan bahwa secara pribadi, sekarang entitas-entitas perusahaan juga sudah, terutama di circle-circle saya yang saya tahu ya, kan kita ada Himpunan Pengusaha Muslim, lalu ada Asosiasi Pengusaha Muda Muslim Indonesia, dan lain-lain, itu sudah aware bahwa usaha itu juga ada zakatnya, harus ada, dan dulu bahasanya CSR, sekarang bahasanya kita infak sedekah gitu. Nah, cuman kemana gitu kan ya? Pasti yang pertama adalah lingkungan terdekat. Jadi kalau di lingkungan ibu bapak dan terdekat, ya sebagai salah satu target ada perusahaan gitu di situ, ke perusahaan ya nggak apa-apa menggunakan proposal. Gitu. Lalu di proposal tadi jelas juga disampaikan info-info semacam program yang akan dijalankan, lalu siapa kita gitu ya, profilingnya, alamatnya jelas, siapa yang bisa dihubungi dan lain-lain. Itu kalau bicara ke instansi atau kita bicara ke pemerintahan gitu ya di sini ya. Ini menurut saya tetap menggunakan proposal. Kita nggak mungkin sosial media hanya sebagai trigger informasi, tapi sebagai good governance-nya, sebagai pelaporannya, hard copy itu tetap diperlukan. Kalau kita targetnya adalah donaturnya pemerintahan, instansi atau perusahaan. Selain itu, di sosial media, WhatsApp dan Zoominar ini sangat paling efektif. Jadi bisa mau nggak mau, ini harus dipelajari gitu menurut saya. Kita nggak bisa lepas dari dunia digital. Termasuk saya pribadi, yang saya cerita tadi, saya sedang menjalankan satu yayasan, Tafidz Planner. Saya berkolaborasi dengan Ustadz, salah satu guru saya, yang beliau betul-betul tidak melek digital gitu ya. Lalu saya bawa ke sahabat saya yang juga mendirikan masjid, yaitu Masjid Bilioner di Cinangneng, Dr. Andika Setiawan sama Ustadz Beben. Nah di situ saya buka gitu bahwa kita harus melek digital. Nah akhirnya sekarang mulai melakukan semuanya melalui digital, dan alhamdulillah jangkauannya ya sudah mulai meluas lah. Jadi ini yang dipilih oleh para donatur tentunya yang memudahkan. Tinggal sekarang setelah konten, maka yang kedua adalah konteksnya. Kontennya. Tadi yang pertama adalah konteks, sekarang adalah kontennya gitu. Kontennya apa yang ingin disampaikan secara umum. Nah, kalau kontennya hanya misalnya tadi kayak iklan gitu ya, meskipun sudah main di sosial media tapi hanya iklan, salurkan donasi terbaik Anda atau Ziswaf atau ini melalui kami di sini, udah ya rasanya kurang engage gitu. Ya, saya pribadi dan teman yang berhubungan di Muslim Club lalu di entitas lain membutuhkan yang namanya narasi. Narasi ini penjelasan. Jadi alhamdulillah ayah bunda misalnya gitu ya. Ini contoh aja. Di kami sudah ada 10 anak santri Tafidz yang sedang menimba ilmu dan sekarang sedang membutuhkan apa, maka doakan agar
kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, misalkan secara nggak langsung kayak gitu ya. Tapi jelas tadi ada profilnya, targetnya, lalu ada programnya, tadi kita sampaikan ada profilnya, ada programnya, dan siapa yang menjalankannya. Di narasi ini perlu disampaikan. Kita sangat senang dengan narasi-narasi yang terarah gitu ya. Jadi mau nggak mau, Bapak Ibu juga harus, ya kita semua, termasuk saya belajar di situ juga bagaimana caranya kita membuat informasi itu mudah dicerna. Gitu. Narasi yang seperti apa? Misalnya narasi yang simpatik, yang utama gitu ya, tadi ya, yang membuat simpatik, ya atau tidak mengancam. Misalnya begini, ayo Bapak Ibu salurkan sedekahnya, misalnya kalau enggak nanti langsung neraka, misalnya kayak gitu ya. Meskipun ya mungkin benar juga ada tapi jangan yang ngancam kayak gitu, atau misalnya jangan sampai nggak segera donasi nanti keburu mati, misalnya kayak gitu. Ya benar juga sih sebetulnya gitu, nggak salah gitu kan, jangan kebaikan yang ditunda. Tapi kalau bahasanya dirubah, mari kita lakukan kebaikan pada kesempatan awal dengan cara tidak menunda-nunda. Nah kan itu kan lebih simpatik gitu ya. Tapi kalau kata-katanya misalnya, ayo Pak, salurkan infaknya, nanti Bapak keburu mati loh, kalau nggak sekarang sayang, misalnya kayak gitu kan, kayak ada nada ancaman gitu ya, seolah-olah gitu ya. Nah lalu dilengkapi narasi tadi akan sangat baik dengan adanya foto atau video. Tentunya foto video yang diproduce sendiri, jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena kemarin juga saya baru discuss dengan salah satu rekan saya yang bergerak di lembaga filantropi dakwah juga, dia sedang menghadapi masalah hukum karena ada video yang dia upload padahal sudah maksudnya sudah minta izin gitu ya, lalu untuk campaign donasinya. Nah itu dianggap sama temennya sendiri, padahal nauzubillah min dzalik gitu, itu dianggap mengambil properti atau video tadi itu secara komersil, sehingga dia menuntut donasi yang tersalur ke lembaga filantropi dakwah teman saya itu di-share ke dia gitu, nilainya juga lumayan. Kalau nggak salah kemarin dia cerita tuh 2 miliar atau berapa gitu yang dituntut gitu ya. Nah jadi saran saya untuk menghindari hal-hal tersebut, kita nggak tahu ya, tadi aja yang saya cerita bahwa ada yang datang punya pondok tahfidz, santri yatim, ternyata hanya 1 orang, ya sisanya dia untuk kehidupan sendiri gitu, nauzubillah min dzalik. Nah kalau bisa menghindari dengan foto video yang diproduksi sendiri. Sekarang sangat mudah, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan kamera apapun gitu, tidak harus canggih-canggih, ya cukup handphone yang Android yang berapa aja udah bisa gitu untuk melakukan foto video. Bagaimana cara mengambil foto atau video ya mungkin nanti tim DF yang bisa sharing gitu ya. Bagaimana biar foto video yang diambil itu baik atau sesuai dengan target yang diharapkan. Nah lalu intinya selain ini, selain ada narasi tadi, pembukaan, foto, video, nah saya juga sepakat dengan yang disampaikan Ustaz Rahmat tadi pagi-pagi, ada progres atau report. Ini menunjukkan bahwa kegiatannya di lembaga tersebut ya berjalan gitu. Jadi tidak mandek, makanya tadi misalnya bangun masjid meskipun 2 orang atau berapa, ya tetap biar ada progres, biar ada report. Itu betul sekali gitu. Kalau dan report itu tadi selain secara foto dan video, secara kebutuhan. Karena misalnya kita butuh untuk contoh yang terbaru ya, saya join di program santri tahfidz itu dengan Ismu Yahya, anggarannya dijabarkan dibutuhkan 3 juta per bulan selama jangka waktu 3 tahun untuk menghafalkan Quran 30 juz secara mutkin. Nah, saya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, itu ada santri yang belajarnya, yang melalui Allah saya biayakan, dan ada reportnya bahwa sekarang santri ini sedang memurojaah gitu ya di juz sekian, di halaman sekian, dan itu video gitu, video real,
sedang dilihat, oh ini sedang apa namanya belajar, sedang melakukan setoran hafalan. Nah tentunya kan itu kita sebagai donatur senang gitu lihat, oh iya nih kepake gitu kan. Dan santri pun sudah bisa fokus untuk belajar karena kebutuhan makan, minum, sanitasi, untuk mandi, untuk lain-lainnya sudah terpenuhi gitu. Timbal baliknya adalah dari pengelola yang ini kebetulan Ismu Yahya, masjidnya Kiai YN, memberikan report ini programnya sekarang sampai sedang belajar, ini kita merasa dekat, jadi kita sebagai wali itu merasa dekat dan merasa senang gitu akhirnya gitu kan. Nah ini sudut pandang kami yang mungkin bisa juga jadi pertimbangan Bapak Ibu. Tadi kalau sesi sebelumnya kan dari sisi pelaku ya, dari sisi pelaku bagaimana pengelolaan atau bagaimana program-program. Nah, apa yang kami inginkan atau dari sudut pandang donatur secara umum, mungkin tidak secara, ya nggak semuanya lah, nggak saya pukul rata ya, tadi saya sampaikan, tapi secara umum, itu senang dengan adanya progres. Jadi yang pertama tadi, progres report ini juga melingkupi dengan anggaran tadi yang sudah digunakan, yang sudah terpakai, yang sudah direalisasikan, yang sudah terkumpul gitu ya, diupdate gitu. RAB-nya itu udah sekian, sudah terpenuhi sekian, jangan sampai nanti misalnya wakaf sumur misalnya ya, air dengan RAB 200 juta, sudah ada nih yang nutup misalnya 200 juta, tetap dibuka, gak apa-apa lah, buka lagi aja, siapa tahu buat yang lain. Nah kan akadnya udah beda nih. Dan ini menurut saya hati-hati, karena sekarang dengan zaman yang serba borderless atau zaman yang informasi itu mudah diraih, akuntability itu menjadi sangat penting. Jadi harus menjadi pertimbangan lah Bapak Ibu. Jadi intinya adalah di sini yang paling mudah di sini gitu ya, yang bagaimana caranya informasi ini semakin simpel dan mobile friendly. Semakin ringan gitu, semakin simpel, semakin mobile, bisa diakses secara digital atau secara handphone, itu semakin memudahkan. Dan kemarin kan diajarin juga oleh Kang Dewa bagaimana database gitu ya. Nah untuk database sendiri, sebisa mungkin formnya sederhana aja, nama, nomor WhatsApp gitu atau email, dan lokasi misalnya cukup, jangan nggak usah nama orang tua, nama anak, nomor KTP dan lain-lain, nggak usah gitu, kepanjangan gitu ya, alamat dan lain-lain itu banyak banget, atau hobi atau apa segala macam. Menurut saya sih nggak usah, sesimpel aja, karena saya juga males kalau pas misalnya disuruh ada platform donasi, pas saya klik disuruh diminta ngisi data-data panjang banget, aduh skip aja udah nggak jadi ibaratnya gitu ya. Jadi jangan sampai membuat orang yang, karena sekarang kan serba digital ya, serba cepat ya, serba instan, orang pengen segala sesuatunya tuh lebih cepat dijalankan gitu. Jadi jangan sampai nanti yang seperti saya alami tadi, pas harus ngisi panjang kali lebar informasinya, udah males duluan gitu, ya udah dah skip aja gitu akhirnya gitu. Jadi sebisa mungkin semakin simple gitu, semakin simple. Maaf Pak Catur, Ya. Videonya kayak hilang. Video hilang? Ya, kameranya hilang. Kamera yang apa? Kameranya Pak Catur. Nggak ada share screen-nya gitu? Oh, share screen-nya ada. Cuman yang nggak ada apa? Bapaknya videonya. Oh, sebentar. Nah, ada lagi. Sudah ada. Oh ya, oke. Nah, jadi semakin mudah gitu ya, semakin mudah untuk diisi, semakin simple. Saya jadi lupa tadi. Semakin simple lah ya, dan mobile friendly gitu. Ini yang diharapkan dari donatur secara umum. Lalu
apalagi saya nanti karena waktu tadi 1,5 jam, saya akan paskan 1 jam untuk saya sampaikan secara garis besar hal-hal yang dilihat oleh donatur. Gitu. Nanti mungkin bisa interaktif, tanya jawab, silahkan. Kalau ada hal yang kurang, yang ingin dikomunikasikan lebih dalam ya, karena tadi saya lihat ada jadwal lain dari Kana dan tadi juga ada dari Lombok Makassar. Di sana mungkin sudah mau Jumatan ya, sebentar lagi ya, udah jam 12. Jadi tadi kalau kita bicara database ya, sebisa mungkin format database itu yang dibutuhkan gitu. Database itu formnya ringkas aja, nggak usah ribet gitu, jangan banyak-banyak. Lalu yang keduanya ya kalau bisa ya pakai apps. Jadi nggak usah download formulir gitu ibaratnya, tapi cukup apps, lalu kita bisa isi, klik gitu ibaratnya, ya itu lebih mudah lah. Nah selanjutnya pada saat pelaksanaan atau maintain report tadi, diatur waktu-waktunya gitu. Jangan sehari 5 kali gitu, itu juga cukup bukan mengganggu sih, mungkin tidak mengganggu, tapi nanti akan menjadi tidak urgent. Jadi akhirnya tidak dibaca gitu. Kalau misalnya setiap hari pagi, siang, sore, malam informasi itu di-share gitu ya ke WhatsApp, ke ini, Assalamualaikum Bapak Catur, kami akan menyampaikan bahwa pagi ini begini-begini, nanti siang ada lagi, sore, lama-lama mungkin ayo udah ntar aja bacanya, lama-lama nggak dibaca tenggelam lah chattingnya gitu. Kita nggak tahu lagi update-nya gitu ya, program-programnya. Jadi sebisa mungkin tidak terlalu sering. Lalu yang kedua juga ini penyampaian informasinya ya, frekuensi informasi gitu atau update ini jangan terlalu sering ya, 2 hari sekali sudah cukup gitu ya, atau seminggu sekali, yang penting jangan terlalu sering. Yang kedua, jangan panjang-panjang. Chattingnya jangan panjang-panjang, ininya nulisnya panjang gitu, itu tentu akan ada potensi skip gitu, gitu ya. Ini saya jujur-jujuran apa adanya gitu ya. Kalau misalnya terlalu sering terus terlalu panjang, ya udah ntar aja gitu, akhirnya numpuk chattingnya gitu. Ada beberapa yang, ini baru saya baca ada 58 chat ternyata update dari salah satu masjid gitu ya. Ya karena saya ngerasa ntar juga update terus-terusan gitu, tapi nggak saya baca, ternyata ada hal lain yang diperlukan gitu. Jadi kalau bisa informasi itu jangan terlalu sering dan jangan panjang-panjang, cukup aja simple, lalu lebih baik lagi dalam bentuk foto atau video, itu lebih ngena, lebih realistis, lebih dapat gitu. Nah, lalu yang ketiga, tadi kan kita bicara konten lalu konteks gitu ya. Nah sekarang media kan setelah kita informasi, setelah kita melalui tadi WhatsApp atau apapun, melalui sosial media, melalui mana, nah kan kita butuh convert gitu. Kalau di selling itu, ya kita butuh convert-nya gitu ya. Convert menjadi selling atau closing-nya gitu. Atau closing. Nah closing-nya ini bisa dengan cara pada saat exit itu donasi langsung dilakukan. Nah, kalau bisa langsung ada virtual account. Atau yang memudahkan dengan dompet digital gitu. Karena saya pernah ngobrol dengan yang pemilik kitabisa.com, salah satu platform yang banyak digunakan donatur adalah dompet digital saat ini gitu. GoPay, OVO dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua kalau nomor rekening tadi ya, nomor rekening itu menjadi lebih preference bagi kita adalah yang bukan pribadi gitu. Atau nama yayasan, nama badan hukumnya. Ini juga di komplek masjid saya akhirnya buat di masjid itu juga rekening atas nama masjid gitu. Jadi kalau bisa secara alur closing dana gitu, dana donasi,
Itu virtual account dengan nomor rekening yang bukan pribadi, dihindari sebisa mungkin tidak yang pribadi. Meskipun mungkin ada aja yang nggak peduli gitu ya, tadi dengan aliran ya sabar ting lah, yang penting gua udah donasi ya dosa-dosa dia lah kalau kagak amanah gitu, saya kayak gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi akan lebih prudent dan lebih banyak yang appreciate jika nomor rekeningnya itu bukan pribadi atau memiliki nomor rekening nama badan hukumnya dibandingkan nomor rekening pribadinya. Kalau pribadi, tapi kalau khawatir tercampur dan bukan fitnah lah, intinya seperti itu ya. Lalu apalagi yang dibutuhkan? Nah, setelah closing tadi ini di report kalau bisa melalui CS gitu ya, bahwa ada konfirmasi dana sudah diterima. Ini membuat kita akan repeat. Mungkin tadi tidak salah, tapi sekali lagi ya tidak salah bahwa mendatangkan donasi dari mana-mana dan tidak tahu siapa yang donate, ya pastinya itu karena Allah pastinya gitu. Dan pastinya tergerak ya karena program-programnya bagus gitu, dan semuanya Allah, maka Allah yang mendatangkan. Tapi secara ikhtiarnya bagaimana akan menimbulkan retensi atau reputasi donasi kalau orang itu sudah merasa diakui salah satunya adalah dengan adanya konfirmasi. Makanya tadi dengan adanya database, ada nomor atau email, dana itu sudah keterima, kita bisa tracking dari siapa, misalnya konfirmasi, lalu kita WhatsApp. Nah, saya senang gitu, misalnya dapat terima kasih Bapak Catur sudah diterima begini-begini, semoga nah diulangi lagi, diingatkan lagi, dana ini adalah untuk program cetak hufaz Quran misalnya seperti ini, dengan santri seperti ini. Jadi oke, ini ada dikelola dengan baik gitu kan, berarti ada antara yang kita sampaikan lalu diterima dan mereka pun menerima, aware bahwa dana yang disampaikan adalah untuk program yang ditawarkan. Jangan sampai misalnya kecuali memang akadnya fleksibel ya, misalnya silakan donasi umum untuk pembangunan masjid dan fasilitasnya misalnya secara umum, ya berarti itu kan tinggal update secara RKB-nya gitu. Bagaimana progres masjid. Alhamdulillah sekarang masjid sudah terkumpul dana dari sekian, nah Bapak sudah mendonasikan sekian, maka sudah terkumpul sekian dari total kebutuhan sekian, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada konfirmasi dana yang sudah diterima. Ini yang penting atau menurut ya bisa jadi masukan, sharing secara sudut pandang seorang donatur gitu, apa yang dibutuhkan gitu. Nah, tadi saya agak sedikit lupa, ini di informasi update ini, kalau tadi ya jangan terlalu sering, lalu jangan panjang-panjang, yang intinya baru nanti di sini itu tadi ada progres, lalu ada secara secara tersirat gitu kebutuhan. Kalaupun misalnya progresnya masih 0, ya berarti nama proyeknya gitu, nama programnya. Nama programnya apa? Nah, tadi balik lagi ada targetnya, ada programnya, lalu dikelola siapa, nah tersirat kebutuhannya berapa gitu. Nah, tidak secara langsung itu mungkin akan lebih terapresiasi. Lalu yang selanjutnya yang ingin saya sharing adalah setelah tadi kita tahu konteksnya media yang diakses, yang banyak diakses oleh donatur, bagaimana cara mudah dijangkau, lalu kontennya seperti apa, lalu untuk membuka database mereka agar secara sukarela mengisi gitu ya, tidak akhirnya menjadi malah nggak jadi donasi, malas karena kepanjangan dan lain-lain. Lalu bagaimana engagement itu terbentuk, frekuensi informasi atau update-nya, bagaimana bisa engage gitu ya, bisa dekat, malah bukan males nih keseringan update gitu misalnya, atau ini jadi dintarin gitu misalnya. Nah, lalu juga tadi untuk closing-nya secara preference penyaluran dananya itu lebih kemana, apakah ke virtual account atau yang utama sih gampangnya gitu dompet digital, lalu nomor rekeningnya jangan yang pribadi, sebisa mungkin yang berbadan hukum. Lalu ada konfirmasi setelah
diterima gitu. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya parameter-parameter atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor seorang muhibin atau seorang donatur itu menjadi pertimbangan dia memilih lembaga A sebagai lembaga yang dipercaya gitu ya. Yang pertama pastinya adalah kredibilitas atau rekam jejak. Bagaimana jika lembaganya baru gitu? Nah, inilah yang makanya dibutuhkan yang kedua adalah ketokohan atau personal branding. Nah, ini jagoannya mungkin Kang Dewa ya, yang bisa bagaimana personal branding. Jadi pertama kredibilitas atau rekam jejak. Di sini kita akan melihat ini udah berdiri berapa tahun gitu ya, terus programnya udah berjalan apa saja, apa yang sedang dijalankan gitu. Ya seperti GIB, konsisten GIB, terus gitu kan ya. Lalu ada sekarang ada gerakan hadiah untuk santriwati, misalnya Umi kalau nggak salah ya, hadiah untuk muslimah, jadi kebutuhan-kebutuhan muslimah dikasih terus. Nah, semakin spesifik, tadi balik lagi ke programnya, semakin spesifik, semakin tertarget, semakin jelas jangka waktunya, itu akan semakin disukai, karena akan preferensinya seorang donatur itu akan tersaring. Tadi ada yang suka mungkin dengan wakaf Quran, donasinya, dengan amalannya yang dia yakini bahwa setiap ayat yang dibaca akan menghasilkan pahala yang luar biasa. Ada yang senang dengan donasi dalam bentuk peralatan sholat, misalnya gitu ya, agar dipakai. Lalu ada donatur yang juga senang misalnya dengan makan, memberi makan, karena salah satunya ayatnya misalnya jika kamu memberi makan saudaramu gitu kan ya, maka Allah juga akan membantu kamu gitu. Nah, lalu ada juga yang misalnya senang preferensinya dengan membangun masjid, karena kalau kamu bangun masjid di dunia gitu kan selalu membangun istana di surga gitu. Jadi fisiknya gitu. Ada yang juga preferensinya senang dengan pendidikan, karena salah satu ilmu yang bermanfaat itu menjadi 3 hal yang berguna kita meninggal. Lalu ada yang senang preferensinya mengumrohkan atau menghajikan gitu. Nah, itu kan beda-beda gitu. Semakin tertarget, semakin programnya jelas, maka saringan donaturnya juga akan semakin tertarget juga gitu, akan semakin spesifik. Jadi dia langsung akan dong, oh, oke, ini dana ini saya suka nih programnya. Insya Allah jika program itu sesuai dengan preferensi dari donaturnya, maka reputasi itu akan terjadi, tidak akan hit and run, tapi dia akan terus-terusan. Seperti nanti mungkin Kak Ana akan sharing di bagian setelah saya ini, salah satu yang saya kenal juga di MC dan di non-MC, dia melihat sepak terjang Kak Ana, rekam jejaknya berapa box ini terus gitu ya, dan dia tidak kurang, saya diceritakan hampir 100 ton tiap bulan beras itu terus-terusan ngasih, karena dia preferensinya adalah memberi makan. Cocok ketemu nih dengan Kak Ana yang balai saji dan buka box, lalu ini senang dengan memberi makan, klop. Akhirnya apa, reputasi, karena programnya berjalan terus-menerus. Lalu ada lagi yang misalnya saya ada kawan juga yang dia senang dengan amalnya adalah membangun sumur, maka dia akan wakaf sumur di setiap masjid, dia akan gerak di tentang wakaf sumur gitu. Nah, ini kan bicara program yang dijalankan itu konsisten atau tidak. Balik lagi, rekam jejak dari manajemen tadi, ini bicara manajemen ya, manajemen pengelola. Ini penting. Maka kenalkan siapa pengelolanya, latar belakangnya apa, seadanya aja nggak apa-apa gitu. Ini penting karena biar tahu siapa nih yang kalau perlu disampaikan circle-nya gitu. Nah, yang kedua memang yang mempengaruhi adalah ketokohan. Makanya tidak heran misalnya sidak gitu itu di-endorse oleh Ustadz Abdul Somad, oleh Ustadz Umar Mita, atau Ustadz yang lain.
Karena orang akan percaya gitu pada saat ada ketokohan yang berbicara dalam program-program tersebut. Maka sebisa mungkin tadi saya sepakat dari kemarin juga yang disampaikan para pembicara sebelumnya bahwa kegiatan dakwah ini bukan saing-saingan tapi berkolaborasi gitu ya. Jadi kalau bisa satu sama lain saling kolaborasi aja, kita juga senang gitu ngelihatnya gitu kan. Akrab. Makanya siwak ini saya sangat apresiasi untuk kita berjejaring, saling belajar, saling menguatkan. Harapannya bisa membangun sebuah entitas komunitas jaring dakwah yang solid. Nah, yang ketiga kita lihat adalah konsistensi. Ini yang sebagai cerita, Ibu, saya sekarang juga beramaliat lah, insya Allah gitu, mendampingi Masjid Muslim Billionaire di Cinangneng, itu asuhan Dr. Andika Setiawan, Managing Director sama Ustadz Ben. Dulu awalnya saya lihat itu, saya kenal beliau sebagai motivator. Nah, pas dia tanda kutip gitu ya, saya lihat hijrah di Instagramnya, oh ini hijrah nih, tiba-tiba gitu kan, entah ada apa gitu ya. Terus mengisi kajian pagi tiap hari, ini saya ceritakan juga ke beliau gitu. Saya tuh ngelihat antum waktu itu, ini beneran kagak nih hijrahnya, atau cuman flexing gitu ya, tanda kutip ya, mohon maaf ya, ketik ya. Karena mulai sharing di live gitu, yang nonton hanya 2-3 orang, saya salah satunya. Nah, tiap hari apa saya lupa pokoknya, tapi beliau konsisten. Terus yang nonton padahal cuma 10 orang, 5 orang, 7 orang, saya kagak peduli gitu. Saya ngeliat ini konsisten nih orang nih, berarti ini bener nih, dia narasikan lagi mau bangun Masjid Peradaban, Billionaire di Cinangneng, konsepnya begini, lalu dia sharing tadi ya dengan metode Zoominar tadi yang itu dengan sharing, lalu ayat-ayat ceramah lah kayak gitu, konsisten gitu ternyata, postingannya konsisten. Ini juga kita lihat, termasuk juga Kiai Lukman, saya yakin menjalan gitu konsisten di narasi berasnya, konsisten, terus nggak yang sekarang beras besok ikan sepat gitu, atau besok pisang misalnya kayak gitu ganti-ganti gitu. Ini konsisten terus narasi yang dibangunnya gitu. Sama juga misalnya Agim, jagalah hati gitu kan, itu kan konsisten terus tentang hati, terus yang dia ini kan misalnya ustadz-ustadz lain mereka punya juga konsistensi. Jadi yang kita lihat juga konsistensi bagaimana Bapak Ibu membangun program atau unggulan, targetnya siapa, tadi balik lagi ya, targetnya siapa, programnya apa, dan bagaimana konsisten menjalankannya. Jangan nanti lihat kira-kira postingannya atau apanya nggak konsisten gitu. Ini yang berat adalah konsistensi, atau ya paling berat kan istiqomah ya. Nah, ini yang paling utama. Nah, lalu yang terakhir yang menjadi pertimbangan juga adalah auditable. Kalau ini kita bicara mau donasi besar gitu atau transparansi. Saya ambil cerita contoh karena sudah diposting juga oleh Dok Dik, ya lagi-lagi di Masjid Billionaire, karena yang saya tahu yang sedang dekat lah yang bisa saya sharingkan. Report tentang kebutuhan tanah wakaf itu kebutuhannya berapa, detailnya berapa, lalu sisanya berapa itu jelas. Lalu program-program yang dijalankannya, ada gerakan gizi santri, ada lain-lain, itu juga jelas. Sama misalnya yang saya lihat sekarang di Masjid Aba gitu, di jaring Aba Abdurrahman bin Auf yang diinisiasi Kang Dewa, itu ada digital gitu, di digital itu programnya jelas gitu. Lalu memberi makan itu programnya jelas segala macam terus-menerus. Nah, akhirnya dengan ya transparansi tadi yang bisa dilihat atau reportnya disampaikan, maka mengundang donatur besar waktu itu melunasi sisa lahan Masjid Billionaire itu 1 miliar. Itu bawa langsung gitu. Dia langsung melunasi gitu. Nah, ini kan dari Allah sebetulnya gitu ya. Cuman kenapa dia bisa melihat itu? Karena dia melihat adanya transparansi. Dia melihat tokohnya, kredibilitasnya, rekam jejaknya, karena kan udah jalan 2 tahun. Lalu ketokohannya, personal brandingnya, konsistensinya, lalu auditable atau transparansinya. Yang kemarin sempat disinggung oleh WRS bahwa laporan keuangan dari lembaga filantropi tentunya tidak ada COGS atau expenses dan lain. Yang utama adalah memang berapa yang diterima gitu kan, penyaluran programnya berapa. Lalu kalau memang digunakan untuk
kebutuhan operasional ya disampaikan seperti yang disampaikan WRS. Itu juga saya sering diskusi sama beliau, lebih baik transparan gitu. Kalau memang full mengatakan ini adalah 100% untuk amalan, ya harus betul-betul 100%. Atau misalnya kayak berkah box ke anak 10.000 nasi gitu ya, tapi sudah disampaikan bahwa 9.000-nya nasi, 1.000-nya adalah untuk operasional. Maka akadnya jelas, maka kita sebagai donatur juga melihat, oh ini transparan, ini jelas, ini nggak akan makan dana kita, gitu, ibaratnya seperti itulah. Kita tahu bahwa yang akan menjadi ini adalah 9.000, 1.000-nya adalah nanti untuk operasional. Sama juga di DF Foundation, di Muslim Club ini, ya mohon maaf nih kalau teman-teman DF ini saya dianggap sebagai auditor luar lah di sana, karena saya ingin ngejaga gitu, ingin ngejaga semua harus transparan, semua harus auditable, laporannya bukti, bahkan ya selain tadi laporan penggunaan, ini bukti transfer dan laporannya itu cocok satu sama lain. Nah, karena saya orang finance dan saya engineer yang suka dengan angka data, maka saya bisa melihat kalau ada yang nggak sesuai gitu. Nah, ini yang salah satu contoh baik yang sudah dijalankan, saya bisa sharing karena saya ada di dalamnya di DF Foundation sebagai Muslim Club. Itu bukti transfer itu per entitas, per laporan itu bisa di cross check sama persis. Nah, ini kan bukti transparansi. Bahkan penggunaan hibah operasional dakwah pun dia dilaporkan untuk operasional apa saja. Dan ini dari awal sudah jelas. Maka jangan malu, karena pasti butuh operasional untuk dakwah, ya disampaikan di awal. Daripada saya kemarin di Surabaya mendampingi karena saya juga ada kerjaan sebagai kontraktor gitu ya, mendampingi salah satu konsultan pembangunan untuk bangun masjid. Nah, pada saat cerita RAB-nya misalnya 1,2 M waktu itu gitu ya. Karena ada kebutuhan untuk operasional, maka tolong di markup ya jadi sekian. Nah, itu saya jadi antipati gitu. Kenapa nggak bilang aja gitu ya, pada bahasa markup, bahasa ini kan kayak gimana gitu ya. Kalau emang butuh operasional ya buka saluran khusus hibah pengembangan dakwah misalnya untuk operasional yang dilakukan di DF gitu, itu saya apresiasi. Jadi clear gitu. Atau tadi sudah jelas akadnya bahwa sekian akan dipakai untuk berkabok, tadi 9.000, 1.000-nya adalah untuk operasional, itu kan jelas gitu. Jadi kalau bisa kita menjaga, karena teman-teman atau Bapak Ibu yang sekarang berjalan di lembaga dakwah filantropi ini berat sekali pertanggungjawabannya, maka sebisa mungkin auditable transparansi ini dilakukan. Jangan sampai kita menganggap misalnya ya memang bisa kayak kita visabilillah, kita dapat bagian, ya disampaikan aja gitu. Kalau misalnya berdasarkan undang-undang 20%, kemarin seperti disampaikan WRS, 20% dari infak yang terkumpul adalah hak sebagai pengelola. Ya silakan di awal disampaikan, jadi tahu si donatur bahwa saya nanti infak 1 juta, berarti 20-nya, 2 jutanya adalah pos untuk pengembangan dakwah, maka saya ikhlas gitu, 8 jutanya untuk infak amnya, untuk kebutuhan program-programnya gitu. Tapi kalau memang 100% misalnya silakan untuk bangun wakaf masjid, misalnya silakan donasi sekian, kebutuhan sak, dan di situ tidak ada RAB-nya, tidak ada untuk operasional yayasan, nah itu hati-hati, mendingan disampaikan aja gitu, karena kalau yang donatur-donatur yang kritis gitu, itu akan melihat gitu, kalau memang dia hanya sak dan mesin pasir dan lain-lain ya, yang dibutuhkan kan itu, tapi kalau ada operasionalnya, oke, berarti itu termasuk dengan operasional dakwahnya gitu. Jadi harus dijelaskan antara program dan realisasinya. Nah, inilah dalam bentuk transparansi. Jadi antara program versus realisasinya. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor-faktor yang pengaruhi. Nah, mungkin saya cukupkan, sudah 10.30, mohon maaf malah lewat 15 menit, tadinya ingin dipasin 1 jaman aja buat kalau ada diskusi. Silahkan Bapak Ibu kalau ada masukan atau ada pertanyaan atau ada lain, sebelum nanti mungkin teman-teman yang kalau memang harus Jumatan ya silahkan Jumatan gitu.
Silakan saya kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kurang kasih lebihnya. Pak Catur. Ya, silakan. Terima kasih Pak Catur. Nah ini untuk audiens kita tanya dulu, apakah banyak sudah ditulis semua apa yang ditulis sama Pak Catur? Ini kalau ada yang nulis dari awal sampai akhir itu adalah komponen membuat filantropi yang baik. Ya. Dan itu daging semua. Oke, ini Pak Catur izin ada beberapa pertanyaan dari chat. Ya. Ya ini. Mana dulu? Yang ini Ustadz. Yang apakah jika ada donasi makanan atau beras tetap harus ada datanya, dan jika beras terlalu banyak diterima dan kita salurkan ke tempat yang lain, bolehkah? Misalkan ke masyarakat terdekat. Boleh, Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang juga yang saya pelajari ya dalam melakukan, karena sekarang saya ada di dua sisi, di satu sisi sebagai donatur yang mendampingi, satu sisi juga sebagai pengelola atau ikut belajar. Tadi terkait dengan beras. Jadi bagaimana jika kebutuhan beras itu apakah perlu dilaporkan atau enggak gitu ya? Saya lagi nyari pertanyaannya nih di chat. Ya. Bener kayak gitu ya? Yang ya. Berarti dan kalau lebih, bolehkah disalurkan ke tempat yang lain, misalkan ke masyarakat terdekat? Ya, sangat boleh gitu ya. Jadi tapi kita sampaikan ada programnya. Kan tadi yang saya sampaikan misalnya gerakan mengumpulkan beras gitu ya. Untuk mana nih? Untuk program apa? Apakah untuk memberikan makan di wilayah sekitar atau makan santri internal atau juga ke yang lain. Nah ini diluasin aja. Kalau saya di belajar dan saya diskusi sama ini, saya lebih baik kalau kita memang sesuatu yang kita bisa bagikan, kita lenturkan akadnya gitu. Jadi dengan donatur kita lenturkan. Saya juga di sisi donatur juga lebih memahami bahwa kelebihan beras yang akan diberikan ini tidak hanya dikonsumsi untuk sendiri, tapi juga akan kita buat misalnya sebagai makan-makan bersama untuk program Sijum misalnya, atau diberikan ke pihak lain. Nah ini juga yang dilakukan di beberapa entitas termasuk di DF Foundation dengan adanya namanya gradasi gerakan berbagi dari santri gitu. Jadi yang kita pakai lalu di-sharingkan kembali, atau gerakan di santri dari Masjid Muslim Billionaire, apa yang diterima lalu disalurkan kembali ke yang lain. Nah, maka ini saya pernah tulis di Facebook saya, memang logika umat Islam itu terbalik, dan saya sangat mendorong teman-teman Bapak Ibu semua di sini apa yang diucapkan oleh Ustadz Romad, bahwa kita tidak, atau Ustadz Ain kemarin, kita tidak bersaing donatur, tidak bersaing dalam hal kebaikan, tapi bersinergi, bahkan saling membantu. Karena dengan tadi ya entitas satu membantu entitas lain, itu malah perputarannya akan solid, itu akan menjadi banyak gitu. Nah, bagaimana dengan datanya? Nah, datanya tadi berapa convert, berapa porsi. Misalnya di Masjid Pengasuhan Al-Murabi yang WRS Asuh gitu kan, itu kan juga ada kawan kita Ayah Agus yang infaknya adalah beras. Nah, itu terkonvert menjadi berapa porsi makanan, itu ada laporannya gitu. Jadi dari beras sekian ton itu, ini saya juga baca gitu kan laporannya, oh sudah dinikmati oleh sekian jamaah, menjadi sekian jamaah terkonvert. Sama dengan Berkabos, kemarin Kak Ana sampaikan bahwa 5 liter beras atau berapa liter saya lupa, itu bisa menjadi 200 porsi misalnya kayak gitu. Nah ini tersampaikan gitu. Jadi memang perlu disampaikan datanya, menurut saya, hemat saya, semua perlu disampaikan. Lalu saya lanjut ke bawah ya, ini ada pertanyaan bagaimana komunikasi ke donatur bila program gagal, misalnya waktu penggunaan sumur tidak berhasil mendapatkan air. Nah ini kejadian nih, alhamdulillah ini pertanyaan yang saya alami sendiri gitu. Kalau waktu pengeboran sumur kan kita bayar jasa, ada dua ya, waktu sumur itu kita wakaf sumur itu kan jasa tukang sama alat sumur bornya gitu ya, atau pompa airnya gitu.
Nah, tentunya pada saat sumur itu tidak berhasil mendapatkan air, maka yang hilang adalah biaya tukang, karena biaya tukang nggak mungkin kita tagih lagi gitu kan ya. Dan ini kan pertanyaan keduanya juga relevan, apakah diperlukan untuk menarik donatur yang mau membiayai khusus biaya operasional. Oh, ini beda. Tadi yang gagal misalnya, yang saya saya sharing gitu ya, saya juga wakaf untuk kebor air, ternyata gagal airnya. Sudah 2 kali dibor nggak jadi, nah, tapi disampaikan ya sudah gitu kan, saya niatnya kan memang ikhtiar wakaf pengeboran sana, lalu ternyata gagal dan disampaikan, ya saya senang gitu, dalam arti memang digunakan sesuai peruntukan. Yang intinya kan gitu, digunakan sesuai peruntukan. Kalaupun hasilnya tadi di luar kemampuan kita, karena air itu kan di luar kita ya, datanya ya tidak ada masalah gitu. Nah, kalau apa yang diperlukan untuk menarik donatur yang mau membiayai khusus biaya operasional agar program donasi untuk program untuk proses terpisah sendiri. Nah, ini yang dilakukan di DF Foundation salah satunya, dan di beberapa lain itu dipisahkan rekeningnya gitu ya. Jadi hibah pengembangan dakwah. Nah, apa yang perlu disampaikan, narasi-narasi tadi, bahwa sekarang seperti kayak yang sampaikan, kita melakukan pengelolaan dakwah itu nggak bisa orang-orang yang part time gitu ya, jadi butuh yang full time sehingga perlu digaji. Nah, dengan narasi-narasi tadi, kami kebutuhan di sini gini ya, mohon doakan, lalu disampaikan secara tersirat, maka itu akan menarik si donatur juga untuk membiayai operasional, karena kan salah satunya juga itu fisabilillah ya. Meskipun kemarin kalau nggak salah di sesi WRS ada yang bertanya apakah boleh dimarketingkan gitu untuk biaya hibah pengembangan dakwah ini. Jawaban beliau ya, secara baiknya yang dikampanykan tetap adalah program-program, tapi secara implisit disampaikan bahwa ada rekening pengembangan dakwah yang jika Bapak Ibu ingin mensupport dukungan ke ini, maka disampaikan ke sini gitu. Jadi secara umum bagi saya pribadi dan kawan-kawan yang melihat, kalau programnya sudah ada, balik lagi ya, programnya sudah ada, programnya sudah baik, maka kita pun akan berpikir bagaimana program ini jalan, tentu membutuhkan SDM, membutuhkan logistik, maka kita support untuk proses secara tidak langsung. Tapi kalau programnya belum kena ke calon donatur, targetnya belum kena, ya tentunya untuk operasionalnya juga akan susah. Jadi rentetannya pasti gerbang utamanya adalah program. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada program di Ismu Yahya, Cetak Hufadz Quran. Ini programnya dulu. Nah, di situ ada RAB-nya. RAB-nya tidak hanya biaya santri, pastinya kan, ada untuk kebutuhan dari guru, misalnya dimasukkan di situ secara tersirat gitu ya. Itu kan nggak apa-apa gitu masuk. Misalnya tadi mau biaya operasionalnya apa nih, saya misalnya wakaf atau donasinya untuk program berbagi nasi gitu misalnya ya. Yang putut gede. Silahkan dimasukkan ke dalam RAB, itu ada untuk operasionalnya. Jadi udah clear secara tersirat. Itu mungkin dari saya ya. Ada lagi kan yang ini kalau di sini sekalian lah ya, mumpung kebaca, bagaimana menunjukkan laporan ke donatur yang disukai dan sesuai segmen. Nah, ini akan nanti akan saya bahas sesi terpisah. Pastinya ada yang dia sangat detail, ada yang cukup dengan tadi secara saya sampaikan, ada foto video aja udah cukup. Segmen-segmennya nanti kalau ada kesempatan saya akan sharing lagi secara terpisah untuk laporan yang disukai gitu ya. Lalu apa itu RAB? RAB itu rancangan anggaran biaya. Nah, udah dijawab juga, anggaran belanja. Ini Pak, Oke, ada lanjut. satu lagi nih di atas Pak, adab-adab atau etika pada para donatur yang harus dijaga, seperti apa bahasa kekiniannya, apa yang tabu dilakukan kalau kita sedang mendekati donatur dari sudut pandang Ustadz Catur sebagai donatur. Oke, baik. Jadi ini juga
saya mohon maaf jika ada yang peserta di sini gitu ya, ada yang melalui IG saya atau FB saya, lalu saya tidak respon gitu. Karena tadi bahasa direktif lalu mengemis itu kurang disukai. Jadi hampir saya sebelum saya sharing hari ini, saya bertanya ke teman-teman saya juga yang juga membina beberapa tempat, lalu juga dia donatur, dia punya rumah binaan dan lain-lain. Salah satu faktor yang dihindari adalah bahasa, mohon maaf sekali lagi, adalah bahasa mengemis. Misalnya dengan menjual ketidakmampuan atau kekurangan dan lain-lain dengan bahasa-bahasa itu malah kita menjadi antipati. Secara jujur ya. Kalaupun ada yang tersaring, ya pasti akhirnya sukarela gitu. Ya mungkin 100.000 atau 50.000 tidak sesuai dengan harapan. Tapi bahasa-bahasa atau adab yang disukai tadi adalah adab-adab yang memang ada menimbulkan optimisme. Misalnya tadi program, saya sampaikan lagi ya, salah satu program Cetak Hufaz itu. Visinya kan besar ya. Visinya mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ya berarti harus banyak yang hafiz. Nah, di situ jelas biayanya, jelas ininya, lalu tidak menjual seperti tolong Kak ya, ini yatim, ibunya ditinggal, bapaknya nggak tahu kemana, kakaknya sebatang kara gitu. Jadi cerita-cerita sedih yang kayak novel-novel itu malah buat kita ini apaan sih gitu. Sorry ya, saya ngomongnya apa adanya gitu. Tapi kalau yuk kita jadikan ini sebagai sarana, wasilah, lalu menjadi amalan. Itu kan membuat kita ingin berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi kalau bahasa-bahasa yang dijaga, tolong tadi jangan mengancam. Misalnya ya, sebelum mati, ayo segera lakukan donasi. Gitu. Itu kan tagline itu, aduh, bahasanya kok gitu amat gitu kan. Lalu yang kedua, jangan menjual bahasa-bahasa mengemis, tanda kutip. Tapi lebih baik keunggulan program ini itu apa, manfaatnya akan apa gitu, yang digunakannya apa. Nah kalau mau kutip 1-2 ayat, ya monggo silahkan, itu juga untuk memperkuat, nggak apa-apa gitu. Itu ya menurut saya ya. Dan mungkin secara umum akan sama. Jadi saya afwan kalau di sini ada peserta yang, karena ada beberapa yang DM di FB atau di Instagram, terus terang saya tidak tergerak untuk, mohon maaf gitu ya, untuk ini malah ke yang lain. Karena tadi gitu, ini rasanya nggak sinkron, nggak klik, chemistry kita nggak dapat gitu, relasinya saya nggak dapat gitu untuk dengan bahasa-bahasa yang tadi gitu. Tapi kalau mungkin dirubah, lalu ada ikhtiar yang sudah dilakukan apa, progresnya apa, nah itu mungkin lebih simpatik gitu untuk donatur. Itu Mas. Baik, ada satu lagi sebelum ditutup, Ustaz. Ini kami tertarik dengan keterlibatan donatur dalam program kemandirian ekonomi pesantren dengan akad syirkah mudharabah. Nah, yang sering menjadi masalah adalah banyak pesantren yang sering kekurangan dana. Bagaimana kiat-kiat dari Pak Catur agar pesantren bisa mempunyai usaha dan portable agar bisa support program pendidikan dakwah itu sendiri? Baik. Nah ini yang saya juga dorong tadi ya, bahwa pada saat kita bersirkah, tentu ada, apalagi di sirkah mudharabah gitu ya, ada mudoribnya dan ada sahibul malnya gitu. Maka ada dua belah pihak. Nah, sedangkan pesantren atau lembaga tadi adalah penerima manfaat. Jadi yang saya lakukan, contohnya adalah saya berakad sirkah mudharabah. Di situ ada 3 pihak. Saya sebagai sahibul mal, lalu ada pengelolanya, mudaribnya, lalu ada masjidnya sebagai penerima manfaatnya. Nah, di situ kita berbagi hasil sepertiga untuk masjid, sepertiga untuk mudarib, dalam arti dia untuk kebutuhan operasional dan lain-lainnya, sepertiga untuk si sahibul mal. Nah, nanti apakah sahibul mal itu hasil sepertiganya akan diserahkan kembali untuk program ke masjid, yaitu terlepas dari sahibul malnya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar orang tertarik untuk melakukan sirkah mudharabah? Yang pertama tentunya ada orang yang percaya sebagai mudharib. Ada jejak rekam siapa yang akan pengelolanya gitu ya.
Kalau tidak ada, misalnya kan, waduh, saya tidak punya pengalaman dalam usaha, saya fokus untuk membina, tapi saya ingin ada usaha di pesantren saya, biar bisa menjadi darah dalam menghidupi program-program di pesantren saya. Kalau begitu bermitra. Ini juga yang saya lakukan di salah satu yayasan. Mereka tidak bisa mengelola sebagai pengusaha gitu ya, sebagai pengelola usahanya, maka bermitra dengan yang lain, atau dalam bahasa sekarang ya, misalnya partnership atau franchise atau beli tadi license dan lain-lain, sehingga ada pihak profesional lain yang terlibat. Nah, ini bisa dijalankan. Insya Allah tanggal 4 Desember ini kami akan launching salah satu amal tijarah bersama, saya dengan kawan-kawan di salah satu masjid ya, dalam bentuk bimbel Mr. Bimbel namanya. Nah, mohon doanya teman-teman semua di sini, semoga Mr. Bimbel juga memberikan manfaat yang luas, dia bisa menjadi salah satu contoh melakukan Syirkah Mudharabah, sehingga lembaga dakwah itu bisa memiliki badan usaha yang menghidupi dirinya sendiri. Nah, di sini karena si pengelola masjid itu tidak ada latar belakang terkait dengan bimbel, tidak bisa, saya pun tidak punya kemampuan dalam pengelolaan bimbel karena saya hanya sebagai saudul mal, dalam hal ini sebagai pendana, maka kita mengambil satu operator bimbel yang terpercaya, yang kita sepakati bersama-sama, bahwa oh ini operatornya kita pilih sini, kenapa sih ini? Karena dia sudah pengalaman sekian tahun, dia punya murid sekian ribu, dia punya cabang sekian, dia punya kemampuan sekian, punya kurikulum A, B, C, D, E, F, G, dia punya penghargaan sekian. Oke, sepakat. Maka yang melakukan pengelolaan adalah si pihak ketiga ini. Jadi, sekali lagi, kalau tadi memang saya sepakat, makanya saya dorong Kementerian Ekonomi Pesantren itu dengan akad Syirkah Mudharabah, tapi jangan sampai kitanya nggak siap, nggak ada orang yang mengelola dananya. Karena secara akad mudharabah, jika kelalaian ditimbulkan oleh mudharibnya, maka kerugian harus ditanggung oleh mudharib juga, gitu kan ya. Jadi hati-hati di situ. Maka kemarin kalau Kang Dewa sampaikan, besarkan kapasiti kita, capability dalam hal pengetahuan, dalam hal lain-lain, untuk kita bisa melakukan usaha gitu ya, secara bisnis. Karena memang saya sih dorong setiap pelaku filantropi dakwah ada bagiannya. Tadi kan kalau di Ustadz Rahmat ada 4 pilar ya, dan itu saya sangat sepakat karena memang itu 4 pilar utama gitu kan. Ada Baitul Mal, ada Baitullah gitu kan, ya, amal tijarahnya. Nah itu harus ada gitu di situ. Mungkin itu dari saya. Boleh Pak Catur closing statement-nya untuk Siwak Network Dep. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk menyimak sharing dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mencoba menyampaikan secara natural apa adanya dalam sudut pandang para donatur, di mana saya berkecimpung di dalamnya sudah hampir 12 tahun lebih, dan bersama kawan-kawan lain juga membersamai beberapa lembaga filantropi dakwah dalam bentuk yayasan ataupun masjid. Bagaimana sudut pandang kami, bagaimana preferensi kami untuk mendukung kegiatan-kegiatan itu segamblang-gamblangnya. Nah, mohon maaf jika ada menyinggung satu pihak dan lainnya. Itu ada kekurangan ilmu saya dalam penyampaian. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam kebaikan, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dipilih atau dipakai oleh Allah dalam bersiar agama Islam. Dan saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Siwa dan DF Foundation yang menjembatani hal ini terjadi, karena dengan ini akan semakin banyak jalur kebaikan yang bisa disampaikan dan menjadi penyemangat bagi kami yang melakukan amalnya adalah ikhtiarnya adalah usaha atau berbisnis, maka kami akan semakin semangat. Oh, ternyata masih banyak saudara-saudara yang membutuhkan, masih banyak saudara-saudara yang bergerak di jalan Allah, yang memilih sebagai pasukan-pasukan Allah dalam berdakwah, maka kami harus lebih giat lagi berbisnis. Seperti itulah intinya gitu ya. Jadi terima kasih, kita mohon saling mendoakan, mohon keikhlasannya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Catur untuk sharing-sharingnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi seluruh audien dan semoga Allah balas dengan segala apa yang dilakukan dan disampaikan oleh Pak Catur. Amin. Allahumma amin.